Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilda Yuniarjan Syafrida dari kelas 10 IPS 2, absen 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tahapan, dan perbedaan daur litik dan lisogenik. Siklus litik atau daur litik adalah proses replikasi virus yang menyebabkan hancurnya sel inang yang terinfeksi. Lisis terjadi pada saat virus-virus baru yang utuh telah terbentuk. Virus menggunakan organ seluler dan ciri-ciri organisme hidup untuk menghasilkan komponen-komponen virus. Virus membutuhkan waktu 10-60 menit untuk menyelesaikan semua tahapan hingga virus-virus baru yang utuh keluar dari sel inang. Berikut adalah gambaran daur litik. Siklus litik diawali saat virus menempel di permukaan bakteri. Proses penempelan inilah yang disebut dengan adsorpsi. Setelah menempel, virus akan mengeluarkan genom atau DNA-nya ke sitoplasma bakteri. Proses ketika virus mengeluarkan genom ke dalam sel bakteri ini disebut penetrasi atau injeksi. Tahap selanjutnya, saat DNA virus masuk ke dalam sel bakteri, maka dengan sangat jahatnya, DNA virus akan mengambil alih mesin DNA sel inang. Untuk apa? Untuk membentuk bagian tubuh virus yang baru, yang terdiri dari kepala ekor, selubung ekor, dan serabut ekor. Tahap pembentukan virus ini dinamakan sintesis. Tahap selanjutnya adalah setelah bagian tubuh virus tersebut, maka bagian-bagian itu akan dirakit menjadi virus yang utuh. Proses merakit menjadi virus yang utuh dinamakan eklipase atau perakitan. Setelah perakitan selesai, maka virus-virus yang baru sudah terbentuk dan jumlahnya ada sekitar 100-2000 virus yang baru yang akan bersiap keluar dari sel inang. Bagaimana caranya mereka bisa keluar? Mereka akan merusak dan menghancurkan sel inang sehingga sel inang akan mengalami pecah atau lisis dan mengalami kematian. Atas dasar itu, maka virus bakteri OP yang melakukan siklus replikasi dan berujung pada kematian sel inang disebut sebagai siklus litik. Di sini adalah tahapan penjelasan tentang daur litik. Pertama ada adsorpsi, kedua ada injeksi, ketiga sintesis, keempat perakitan, dan yang terakhir lisis. Pengertian daur lisogenik. Siklus lisogenik adalah proses penyatuan materi genetik virus dengan materi genetik bakteri. Penyatuan materi genetik tersebut dikenal dengan istilah lisogeni. Dalam siklus ini, sel bakteri tidak mengalami peristiwa litik karena virus tidak langsung memproduksi tubuh-tubuh virus baru. Berikut adalah gambaran daur lisogenik. Tahap yang pertama sama seperti siklus litik, yaitu diawali saat virus menempel di permukaan bakteri. Proses penempelan inilah yang disebut dengan adsorpsi. Setelah menempel, virus akan mengeluarkan genom atau DNA-nya ke sitoplasma bakteri. Proses ketika virus mengeluarkan genom ke dalam sel bakteri ini disebut penetrasi atau injeksi. Yang selanjutnya, tahap ketiga. Tahap ini tidak sama dengan siklus litik. Tahap ketiga adalah tahap penggabungan virus dengan DNA bakteri bergabung. Selanjutnya, tahap keempat, yaitu pembelahan. Sel bakteri membelah dan DNA virus juga ikut membelah. Selanjutnya, tahap kelima, yaitu pemisahan DNA virus berpisah dengan DNA bakteri. Tahap yang keenam adalah virus melumpuhkan atau menonaktifkan DNA bakteri, sehingga yang mengontrol adalah sepenuhnya DNA virus. Disebut dengan tahap atau fase eklifase. Tahap selanjutnya saat DNA virus masuk ke dalam sel bakteri, maka dengan jahatnya DNA virus akan mengambil alih mesin DNA sel inang. Tahap ini dinamakan dengan sintesis. Tahap selanjutnya adalah fase replikasi,
yaitu penggandaan partikel virus sehingga partikel virus menjadi banyak. Selanjutnya adalah tahap perakitan, yaitu partikel virus menyatu hingga membentuk utuh tubuh virus yang lengkap dan jumlahnya sudah banyak. Kemudian tahap yang terakhir adalah lisis, yaitu pada saat pecahnya dinding sel bakteri sehingga keluarlah anakan virus yang sudah lengkap. Di bawah ini adalah penjelasan tentang tahap daur lisogenik. Ada absorpsi, injeksi, penggabungan, pembelahan, pemisahan, tahap sintesis, tahap perakitan, tahap lisis. Perbedaan daur litik dan lisogenik. Yang pertama adalah lama siklus. Pada siklus litik, waktu yang dibutuhkan untuk replikasi relatif singkat, yaitu 10-60 menit. Sementara pada siklus lisogenik dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Kondisi yang kedua adalah kondisi awal sel inang. Pada siklus litik, kondisi awal sel inang adalah non-virulen. Sementara pada siklus lisogenik, sel inang bersifat virulen. Yang ketiga adalah kondisi akhir sel inang. Pada akhir siklus litik, sel inang akan pecah dan hancur. Sementara pada siklus lisogenik, sel inang dapat tetap melakukan aktivitas seluler dan berkembang biak. Yang keempat, aktivitas virus dalam sel inang. Pada siklus litik, virus dapat menonaktifkan kromosom sel inang dan mengambil alih organ seluler inang untuk proses replikasi. Sementara pada siklus lisogenik, virus tidak mengambil alih sel inang, tetapi materi genetik virus bergabung dengan materi genetik sel inang. Kondisi yang terakhir adalah kondisi akhir sel inang. Pada akhir siklus litik, sel inang akan pecah dan hancur. Sementara pada siklus lisogenik, sel inang tetap melakukan aktivitas seluler dan berkembang biak. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.